Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku terbaring lemah di atas branker rumah sakit yang dingin, dengan sisa darah yang masih membasahi kain jarit yang kupakai. Di sampingku, suamiku, Rian, justru sibuk melihat jam tangannya sementara ibu mertuaku mendengus kesal karena bau antiseptik yang menusuk hidung. Bukannya menguatkanku yang baru saja kehilangan calon buah hati, ibu mertuaku malah menarik lengan Rian dan berbisik cukup keras bahwa mereka harus segera pergi karena sudah memesan tempat di restoran mewah untuk merayakan ulang tahun adik iparku. Rian hanya menoleh sekilas padaku, tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia melepaskan genggaman tanganku yang gemetar dan melangkah pergi mengikuti ibunya, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan bangsal rumah sakit yang sepi. Malam itu, saat mereka tengah tertawa di atas penderitaanku, sebuah panggilan telepon dari dokter jaga mengubah segalanya dan membawa kabar yang menghancurkan seluruh rencana busuk mereka. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aroma rumah sakit malam itu terasa sangat menyesakan, campuran antara bau obat yang tajam dan dinginnya AC yang seolah menusuk hingga ke tulang sumsumku. Aku menatap langit-langit kamar bangsal kelas 3 yang kusam, mencoba mencerna rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawahku, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat. Hanya 2 jam yang lalu, dokter menyatakan bahwa janin yang telah kunantikan selama 3 tahun itu tidak bisa diselamatkan karena pendarahan hebat. Aku berharap Rian, pria yang berjanji akan menjagaku di depan penghulu, akan memelukku dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun yang kudapatkan hanyalah punggungnya yang menjauh. Ia lebih memilih menuruti kemauan ibunya untuk makan malam mewah daripada menemaniku yang baru saja melewati proses kuretase yang traumatis. Ibu mertuaku, Bu Ratna, memang tidak pernah menyukaiku sejak awal pernikahan kami karena aku hanya dianggap sebagai anak yatim piatu yang beruntung, bisa masuk ke keluarga mereka. Baginya, kehamilanku kali ini hanyalah beban, dan ketika aku keguguran, ia justru menunjukkan wajah yang seolah lega seakan sebuah masalah besar telah selesai. Ia sempat menyindirku tepat sebelum keluar dari kamar perawatan, mengatakan bahwa aku adalah wanita yang lemah dan tidak berguna karena menjaga kandungan saja tidak becus. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku, berputar seperti kaset rusak, menambah perih luka yang sudah menganga lebar. Aku merasa seperti sampah yang dibuang setelah tidak lagi memberikan manfaat bagi mereka yang mengaku sebagai keluarga. Malam semakin larut, dan suara bising dari koridor rumah sakit mulai mereda, menyisakan kesunyian yang mencekam di sekelilingku. Aku mencoba meraih segelas air di atas nakas, namun tanganku terlalu lemah hingga gelas itu hampir terjatuh jika tidak segera kutahan. Tidak ada suster yang datang memeriksa, dan aku merasa benar-benar terisolasi dari dunia luar, sementara di luar sana, aku tahu Rian sedang tertawa bersama keluarganya. Mereka mungkin sedang menikmati hidangan lezat, memesan makanan penutup yang manis, tanpa memikirkan bahwa istrinya di sini sedang berjuang melawan trauma dan rasa sakit fisik yang luar biasa. Ketidakadilan ini mulai membakar dadaku, memicu rasa amarah yang sebelumnya kupendam dalam-dalam selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang mereka. Sejak menikah, aku telah memberikan segalanya untuk keluarga Rian, mulai dari gaji kerjaku yang habis untuk cicilan rumah atas nama mertua hingga tenaga yang terkuras untuk melayani mereka bak pembantu. Siska, adik Rian yang malam ini berulang tahun, adalah sosok yang paling sering menghinaku jika permintaannya tidak kupenuhi, dan Rian selalu memihak adiknya. Aku ingat bagaimana tadi sore Siska hanya mencibir saat aku merintih kesakitan di lantai ruang tamu sebelum akhirnya tetangga yang menolongku membawaku ke rumah sakit. Keluargaku sendiri baru datang setelah aku sudah berada di ruang IGD, itu pun hanya untuk memastikan bahwa aku tidak akan merepotkan mereka terlalu lama.
Egoisme mereka benar-benar sudah berada di luar batas nalar manusia normal yang memiliki nurani. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah ketika seorang perawat masuk dengan wajah yang terlihat cemas. Ia memeriksa denyut nadiku dan melihat kantung infusku dengan kerutan di dahi. Perawat itu bertanya di mana keluargaku berada, dan aku hanya bisa menjawab dengan suara serak bahwa mereka sedang ada urusan mendesak di luar. Ada kilatan rasa kasihan di mata perawat itu, sesuatu yang lebih menyakitkan daripada amarah karena itu membuktikan betapa menyedihkannya kondisiku saat ini. Dia tidak tahu bahwa urusan mendesak itu hanyalah sebuah pesta makan malam untuk merayakan ulang tahun seorang gadis manja yang bahkan tidak peduli kakaknya sedang berduka. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh, namun setetes air asin itu tetap lolos membasahi bantal yang keras. Pikiran-pikiranku melayang pada kejadian beberapa bulan terakhir, di mana aku seringkali dipaksa melakukan pekerjaan berat oleh Bu Ratna meski aku mengeluh perutku sering kram. Rian hanya akan berkata bahwa aku terlalu manja dan membandingkanku dengan ibunya yang dulu tetap bekerja di sawah saat hamil besar. Tekanan mental yang mereka berikan secara konsisten seolah menjadi racun yang perlahan membunuh janin dalam kandunganku, dan kini mereka bertingkah seolah itu murni kesalahanku. Aku mulai meragukan apakah Rian benar-benar mencintaiku atau hanya membutuhkanku sebagai pelayan gratis yang bisa ia pamerkan kepada teman-temannya. Setiap kali aku mencoba membela diri, ia akan menggunakan tameng, bakti kepada orang tua, untuk membungkam mulutku dan memaksaku tunduk. Di rumah sakit ini, di tengah bau obat-obatan yang memuakan, aku menyadari bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi selain diriku sendiri dan Tuhan yang sedang mengujiku. Aku bersumpah dalam hati, jika aku bisa melewati malam yang penuh siksaan ini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku lagi. Namun, rasa sakit di perutku kembali datang menyerang, kali ini lebih tajam dan membuat penglihatanku sedikit kabur, seolah tubuhku sedang memberikan sinyal bahaya. Aku mencoba menekan tombol darurat di samping tempat tidur, namun gerakanku terhenti saat mendengar suara langkah kaki terburu-buru di koridor luar. Aku berharap itu Rian yang kembali karena merasa bersalah, namun suara itu terdengar lebih berat dan berwibawa, bukan langkah kaki suamiku yang ragu-ragu. Lampu di bangsal tempatku berbaring berkedip sekali, menambah kesan dramatis pada suasana yang sudah sangat suram malam itu. Aku mendengar suara dokter spesialis kandunganku, Dr. Anwar, berbicara dengan nada tinggi kepada seorang suster di depan pintu kamarku. Suaranya terdengar panik, sesuatu yang jarang ditunjukkan oleh seorang dokter senior yang biasanya sangat tenang dan profesional dalam menangani pasiennya. Cepat hubungi keluarganya lagi. Ini masalah serius dan menyangkut nyawa pasien, seru Dr. Anwar yang suaranya terdengar jelas meski pintu tertutup. Jantungku berdegup kencang, rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhku, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada kondisiku yang kukira sudah stabil. Aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah restoran berbintang di pusat kota, Rian dan keluarganya sedang bersulang merayakan kemewahan dari uang yang sebenarnya sebagian besar adalah hasil jerih payahku. Mereka tertawa lebar, memesan menu-menu termahal, dan Siska sedang sibuk mengunggah foto-foto makanan itu ke media sosial dengan keterangan yang sangat menyakitkan jika aku melihatnya. Makan malam keluarga tanpa pengganggu. Akhirnya tenang juga, begitu mungkin pikir mereka, menganggap keguguranku adalah tiket kebebasan bagi mereka. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa kebahagiaan semu itu akan segera runtuh dalam hitungan menit saat ponsel Rian bergetar di atas meja. Kabar yang akan disampaikan dokter bukan sekadar tentang kesehatanku, melainkan tentang rahasia besar yang selama ini disembunyikan dariku. Kegelapan malam itu seolah menjadi saksi bisu atas pengkhianatan sebuah keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anggotanya yang sedang rapuh. Aku mengepalkan tangan, menahan perih yang semakin menjadi, sambil menatap pintu kamar yang perlahan mulai terbuka. Dr. Anwar masuk dengan wajah pucat, memegang sebuah map hasil laboratorium yang nampak sangat tebal dan penuh dengan catatan merah. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba, marah, dan bingung,
seolah ia baru saja melihat sesuatu yang mustahil. "Ibu Hana," sapanya dengan suara yang bergetar pelan, "saya harus memberitahu ibu sesuatu sebelum saya menghubungi suami ibu lagi." Pada saat itulah, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini berakhir. Semua ini bermula 3 tahun lalu, ketika aku yang baru saja kehilangan kedua orang tuaku dalam sebuah kecelakaan, bertemu dengan Rian di sebuah seminar keuangan. Dia nampak seperti pria yang sangat hangat, penuh perhatian, dan seolah menjadi jawaban atas kesepian yang kurasakan setelah ditinggal pergi oleh keluarga satu-satunya. Tanpa tahu latar belakang keluarganya yang sebenarnya, aku menerima lamarannya dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang damai dan penuh cinta. Namun, tepat setelah acara resepsi selesai, topeng kebaikan itu mulai retak dan menunjukkan wajah aslinya yang sangat mengerikan. Ibu mertuaku langsung meminta kunci tabunganku dan mengatakan bahwa sebagai menantu, aku harus menyerahkan seluruh pengaturan keuangan kepadanya. Rian, yang saat itu aku kira akan membelaku, justru hanya diam dan malah mendukung ibunya dengan alasan bahwa ibunya lebih berpengalaman dalam mengelola rumah tangga. Sejak saat itu, setiap sen yang kuhasilkan dari pekerjaanku sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta harus masuk ke rekening Bu Ratna. Aku hanya diberikan uang saku yang sangat pas-pasan untuk ongkos transportasi dan makan siang yang sederhana. Sementara mereka menggunakan uangku untuk cicilan mobil Siska dan renovasi rumah. Aku merasa seperti sapi perah yang dipelihara hanya untuk diambil susunya, tanpa pernah diberi perhatian atau kasih sayang yang tulus. Jika aku mengeluh, Bu Ratna akan mulai menangis dan menuduhku sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih karena telah diterima di keluarga mereka yang terhormat. Kehidupan sehari-hariku berubah menjadi rutinitas yang sangat melelahkan, di mana aku harus bangun jam 4 pagi untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Siska, yang tidak bekerja dan hanya menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, seringkali sengaja mengotori rumah tepat setelah aku selesai menyapunya. Rian tidak pernah peduli, ia lebih suka menghabiskan waktu di depan televisi atau bermain game setelah pulang kantor, membiarkanku yang kelelahan tetap bekerja di dapur. Pernah suatu kali aku jatuh pingsan karena kelelahan, namun bukannya dibawa ke dokter, aku malah disiram air oleh Bu Ratna dan disuruh melanjutkan memasak karena tamu-tamunya akan datang. Kejadian itu menjadi luka batin yang sangat dalam, namun aku tetap bertahan karena aku percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan berubah. Puncak dari penderitaanku dimulai ketika aku dinyatakan hamil setelah 3 tahun menunggu dengan penuh perjuangan dan doa yang tiada henti. Aku pikir kehadiran seorang cucu akan melembutkan hati Bu Ratna dan membuat Rian lebih memperhatikanku sebagai istrinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Bu Ratna menganggap kehamilanku sebagai penghambat produktivitas di rumah karena aku mulai sering mual dan tidak bisa bekerja seberat biasanya. Ia sering memberikan ramuan-ramuan aneh yang katanya adalah jamu tradisional agar kandunganku kuat. Namun setiap kali aku meminumnya, perutku justru terasa panas dan melilit. Aku sempat menolak untuk meminumnya, namun Rian memaksaku dengan nada mengancam, mengatakan bahwa aku tidak menghargai perhatian ibunya yang sudah susah payah meracik jamu itu. Hingga tibalah sore naas itu, di mana hujan turun sangat deras dan suhu udara menjadi sangat lembab, menambah rasa tidak nyaman di tubuhku yang sedang hamil muda. Bu Ratna menyuruhku memindahkan beberapa pot bunga besar di halaman belakang karena ia ingin menata ulang taman untuk acara arisan besok. Aku sudah memohon padanya bahwa perutku sedang sangat sakit sejak pagi. Namun ia justru menuduhku sedang berakting agar bisa bermalas-malasan di kamar. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba mengangkat pot-pot berat itu sendirian, sementara Rian sedang asyik tidur siang di dalam rumah tanpa peduli pada kondisiku. Saat aku mencoba mengangkat pot ketiga, rasa sakit yang sangat tajam menghantam perutku, diikuti dengan cairan hangat yang mulai mengalir di sela-sela kakiku. Aku berteriak memanggil nama Rian, namun suaraku tertelan oleh suara hujan yang sangat lebat dan gemuruh guntur di langit yang menghitam. Aku terjatuh di atas tanah yang becek, melihat darah merah segar bercampur dengan air hujan, membentuk genangan yang sangat mengerikan di depan mataku.
Bu Ratna yang melihatku dari teras bukannya segera menolong, ia malah mengomel karena aku telah memecahkan pot bunga yang harganya katanya mahal itu. Ia baru panik saat melihat jumlah darah yang keluar semakin banyak dan aku mulai kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang tak tertahankan. Tetangga kami, Pak RT yang kebetulan sedang lewat, langsung masuk dan membopongku ke mobilnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Selama perjalanan menuju rumah sakit, aku hanya bisa berdoa agar anakku selamat, meski aku merasa nyawaku sendiri sedang berada di ujung tanduk. Rian akhirnya menyusul dengan motor, dan saat tiba di IGD, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah kondisiku, melainkan berapa biaya yang harus dikeluarkan jika aku harus dirawat. Aku mendengar itu dari balik tirai pembatas, dan hatiku rasanya hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada saat aku kehilangan orang tuaku dulu. Bagaimana mungkin seorang suami lebih mengkhawatirkan uang daripada nyawa istri dan anaknya sendiri yang sedang berjuang melawan kematian? Dokter segera mengambil tindakan, namun takdir berkata lain, janin yang masih sangat kecil itu harus dikeluarkan karena sudah tidak ada denyut jantung. Setelah prosedur kuretase selesai, aku dipindahkan ke bangsal kelas 3 yang sangat tidak nyaman, dengan bau pengap dan suara pasien lain yang mengerang kesakitan. Bu Ratna dan Siska datang dengan wajah masam, seolah kehadiran mereka di rumah sakit adalah sebuah beban besar yang sangat mengganggu jadwal mereka. Gara-gara kamu nggak becus jaga diri, rencana makan malam ulang tahun Siska jadi terganggu. Ketus Bu Ratna tanpa ada rasa empati sedikit pun pada dukaku. Siska hanya sibuk bermain ponsel dan sesekali melihat jam dinding, menunjukkan betapa ia sudah tidak sabar untuk segera pergi dari tempat ini. Rian hanya berdiri di pojok ruangan, menghindari kontak mata denganku, seolah aku adalah orang asing yang baru saja ia temui di jalanan. Aku mencoba meraih tangan Rian, berharap ada sedikit kehangatan atau kata-kata penghiburan yang bisa meredakan badai di dalam dadaku. Namun sebelum tanganku menyentuhnya, Bu Ratna sudah menarik lengannya dan mengajak mereka semua pergi karena jam reservasi restoran sudah hampir tiba. Kamu di sini saja sendiri, toh sudah ada suster. Kita harus pergi karena sudah telanjur pesan tempat mahal-mahal, nggak mungkin dibatalkan cuma karena masalah ini. Ujar Bu Ratna dengan nada yang sangat dingin. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan aku yang masih sangat lemah, tanpa memberi uang sepeser pun untuk membeli makanan atau air minum jika aku haus nantinya. Suara tawa Siska masih terdengar lamat-lamat di koridor, sangat kontras dengan isak tangis yang mulai meledak dari tenggorokanku. Kini, di bawah sinar lampu bangsal yang temaram, aku merenungi semua ketidakadilan yang kuterima selama menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku menyadari bahwa aku tidak pernah dianggap sebagai manusia oleh mereka, melainkan hanya sebuah alat untuk memenuhi keinginan dan ambisi mereka yang serakah. Dokter Anwar yang masuk kembali ke kamarku membawa kenyataan pahit yang lebih dalam, yang akan segera membongkar semua kepalsuan mereka selama ini. Ia menatapku lama, seolah sedang menimbang-nimbang apakah aku cukup kuat untuk mendengar kebenaran yang sesungguhnya tentang keguguranku. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati, dan bersiap untuk menerima kenyataan apapun yang akan ia sampaikan, karena aku tahu ini adalah awal dari kehancuran mereka semua. Malam semakin larut dan keheningan di rumah sakit terasa semakin mencekam, hanya sesekali terdengar suara langkah perawat atau derit roda berangkar di kejauhan. Dokter Anwar duduk di kursi plastik di samping tempat tidurku, wajahnya nampak sangat serius di bawah cahaya lampu yang redup. Ia mulai menjelaskan hasil laboratorium dari sampel darah dan sisa janin yang tadi diperiksa di laboratorium pusat rumah sakit. Suaranya yang tenang namun tegas menyampaikan sebuah fakta yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat karena terkejut. Dokter Anwar mengatakan bahwa keguguranku bukan disebabkan oleh kelelahan fisik semata, melainkan karena adanya zat kimia berbahaya yang masuk ke tubuhku secara konsisten. Zat tersebut biasanya ditemukan dalam obat-obatan keras yang dilarang untuk ibu hamil, dan efeknya adalah melunakkan dinding rahim secara perlahan hingga menyebabkan keguguran spontan. Aku teringat kembali pada jamu racikan Bu Ratna yang selalu dipaksakan padaku setiap pagi dan malam selama sebulan terakhir ini.
Rasa mual dan panas di perut yang kurasakan setiap kali meminumnya kini terjawab sudah. Itu bukan tanda kehamilan, melainkan reaksi tubuhku terhadap racun yang diberikan mertuaku sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara, kali ini bukan karena kesedihan kehilangan anak, tapi karena ngeri membayangkan ada manusia yang sejahat itu terhadap darah dagingnya sendiri. Mertuaku dengan sengaja merencanakan kematian cucunya sendiri, hanya karena ia tidak ingin aku mendapatkan posisi yang kuat di keluarga itu. Dokter Anwar juga memberitahuku bahwa mereka menemukan jejak malnutrisi yang cukup parah pada tubuhku, yang menunjukkan bahwa aku tidak mendapatkan asupan gizi yang layak selama masa kehamilan. Hal ini benar adanya, karena Bu Ratna selalu membatasi porsi makanku dan hanya memberiku sisa-sisa makanan setelah mereka semua kenyang dengan alasan penghematan. Ibu Hana, ini sudah masuk ranah tindak pidana jika ibu ingin menuntut. Karena ini adalah tindakan sabotase kesehatan yang sangat berbahaya, ujar Dokter Anwar. Aku terdiam, pikiranku melayang pada Rian. Apakah dia tahu tentang hal ini? Ataukah dia juga terlibat dalam rencana keji ibunya untuk menyingkirkan anak kami? Rasa percayaku pada suamiku runtuh seketika, menyisakan puing-puing kebencian yang mulai membara di dalam jiwa. Sementara itu, melalui layar ponselku yang kusembunyikan di bawah bantal, aku melihat unggahan terbaru Siska di Instagram yang memperlihatkan mereka sedang makan steak mewah. Bu Ratna terlihat tertawa lebar dengan potongan daging besar di garpunya, sementara Rian tampak tenang menyesap minuman berwarna merah yang nampak mahal. Mereka benar-benar merayakan keberhasilan, mereka menyingkirkan beban dari hidup mereka, tanpa tahu bahwa bukti kejahatan mereka sudah ada di tangan dokter. Aku merasa mual melihat wajah-wajah munafik itu, wajah orang-orang yang selama ini kupanggil keluarga dan kuhormati sepenuh hati. Setiap tawa yang mereka tunjukkan di foto itu terasa seperti sembilu yang menyayat kulitku, meninggalkan rasa perih yang tak akan pernah bisa sembuh dengan kata maaf. Aku meminta Dokter Anwar untuk tidak menghubungi mereka dulu sampai aku benar-benar siap menghadapi konfrontasi besar ini. Namun, Dokter Anwar mengatakan bahwa pihak rumah sakit memiliki protokol untuk melaporkan temuan mencurigakan seperti ini kepada pihak berwenang, terutama jika ada unsur kesengajaan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tanganku yang masih terasa dingin dan pucat pasi. Aku meminta dokter untuk memberikan waktu 1 jam saja bagiku untuk merenung dan mengumpulkan kekuatan sebelum drama ini mencapai puncaknya. Dokter Anwar mengangguk mengerti, ia meninggalkan ruangan dengan janji akan kembali setelah ia menyelesaikan laporan medis resminya yang sangat mendetail. Dalam kesendirianku, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan lagi menjadi Hana yang lemah dan mudah ditindas seperti dulu. Aku teringat pada sebuah kotak kecil yang tersimpan di laci kantorku, berisi dokumen-dokumen penting yang pernah kutemukan secara tidak sengaja di tas Rian beberapa bulan lalu. Dokumen itu berisi bukti bahwa Rian sebenarnya memiliki utang yang sangat besar kepada beberapa rentenir karena hobinya berjudi online yang tidak kuketahui. Itulah alasan mengapa semua uang gajiku dikuras habis oleh ibunya, bukan untuk investasi masa depan, melainkan untuk menutupi lubang utang yang semakin menganga. Mereka membutuhkanku tetap bekerja dan tetap menjadi pelayan mereka hanya untuk mempertahankan gaya hidup palsu yang selama ini mereka pamerkan. Keluarga Rian adalah sekumpulan parasit yang bersembunyi di balik topeng kesalehan dan martabat keluarga yang sebenarnya sudah hancur lebur. Jika aku hamil dan memiliki anak, mereka takut aku akan meminta lebih banyak hak atas uangku sendiri untuk keperluan bayi, yang artinya jatah mereka akan berkurang. Itulah sebabnya Bu Ratna begitu bersemangat ingin menggugurkan kandunganku, agar aku tetap bisa menjadi mesin uang bagi mereka tanpa ada gangguan dari seorang anak. Logika mereka sangat picik dan biadab, mempertaruhkan nyawa manusia demi kenyamanan materi yang fana dan tidak akan dibawa mati. Aku merasa sangat bodoh karena selama ini telah dibutakan oleh rasa sayang yang ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan tiba-tiba ponselku bergetar hebat. Itu adalah panggilan telepon dari Rian. Aku membiarkannya berdering hingga beberapa kali sebelum akhirnya mengangkatnya dengan suara yang kubuat selemah mungkin agar ia tidak curiga.
Rian bertanya dengan nada tidak sabar apakah aku sudah bisa pulang karena ia malas jika harus menjemputku besok pagi-pagi sekali. Rumah sakit mahal? Hana, kalau sudah nggak apa-apa, mending pulang sekarang, ibu juga sudah capek mau istirahat. Katanya tanpa sedikit pun menanyakan bagaimana kondisiku setelah operasi. Aku hanya menjawab pendek bahwa dokter masih ingin melakukan pemeriksaan tambahan dan menutup telepon dengan perasaan muak yang tak terkira. Tak lama setelah telepon itu berakhir, Dokter Anwar kembali masuk, kali ini didampingi oleh 2 orang petugas keamanan rumah sakit dan seorang polisi yang kebetulan sedang bertugas di sana. Wajah Dokter Anwar nampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia telah mencoba menghubungi Rian namun panggilannya terus dialihkan. Kami sudah melacak riwayat medis ibu dan menemukan bahwa ibu pernah dibawa ke puskesmas sebulan lalu dengan keluhan serupa, yang artinya ini sudah berlangsung lama, ujar polisi itu. Mereka mulai mencatat kesaksianku, dan aku menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, termasuk tentang jamu dan tekanan fisik yang kuterima. Aku memberikan detail yang sangat tajam, karena aku ingin memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari jeratan hukum kali ini. Saat proses pendataan sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara kegaduhan di luar pintu bangsal, suara Bu Ratna yang sedang mengomel dengan nada tinggi kepada perawat jaga. Rupanya mereka akhirnya datang kembali, mungkin karena merasa terganggu dengan panggilan berulang dari rumah sakit, atau karena ingin segera mengurus administrasiku agar bisa pulang. Mana menantuku yang manja itu? Bilang sama dokter, kami nggak mau bayar biaya tambahan kalau dia cuma mau menginap di sini. Teriak Bu Ratna. Pintu kamar terbuka dengan kasar, dan masuklah Bu Ratna diikuti Rian dan Siska yang masih mengenakan pakaian pesta mereka yang mengkilap. Namun, langkah mereka terhenti seketika saat melihat ada polisi dan petugas keamanan yang berdiri tegak di samping tempat tidurku dengan wajah yang sangat dingin. Suasana di dalam kamar bangsal itu mendadak menjadi sangat kaku dan sunyi, seolah oksigen di ruangan itu telah diisap habis oleh ketegangan yang muncul. Wajah Bu Ratna yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi saat melihat seragam polisi yang berdiri di depanku. Rian nampak bingung dan mencoba mendekat, namun langkahnya tertahan oleh tatapan tajam dari polisi yang segera memintanya untuk tetap berada di tempatnya. Siska yang biasanya banyak bicara, kini hanya bisa berdiri mematung di belakang ibunya sambil menyembunyikan wajahnya yang mulai berkeringat dingin. Ada apa ini, Pak? Kenapa ada polisi di sini? Kami cuma mau jemput istri saya pulang, tanya Rian dengan suara yang mulai gemetar. Polisi tersebut tidak langsung menjawab, ia justru menatap Dokter Anwar yang kemudian melangkah maju membawa hasil laporan laboratorium yang sangat fatal bagi mereka. Dokter Anwar menjelaskan secara rinci tentang zat kimia beracun yang ditemukan dalam sistem tubuhku, yang secara langsung menjadi penyebab utama keguguranku. Ia juga menyebutkan tentang bekas-bekas luka memar di punggung dan lenganku yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik atau pemaksaan kerja berat saat hamil. Bu Ratna mencoba menyela dengan suara melengking, mengatakan bahwa itu semua fitnah dan bahwa ia hanya memberikan jamu kesehatan yang biasa diminum keluarga mereka. Namun, Dokter Anwar dengan tenang menunjukkan botol sampel jamu yang tadi sempat kubawa di dalam tas kecilku dan telah diperiksa isinya. Mendengar bukti yang begitu nyata, Bu Ratna mulai kehilangan kendali. Ia mulai berteriak-teriak menuduhku sebagai menantu durhaka yang ingin menjatuhkan nama baik keluarganya. Ia bahkan sempat mencoba menerjangku di atas tempat tidur. Namun dengan sigap petugas keamanan rumah sakit menahannya dan memaksanya untuk duduk. Rian hanya bisa terdiam dengan wajah tertunduk. Nampaknya ia mulai menyadari bahwa permainan licik yang selama ini mereka mainkan telah mencapai batas akhirnya. Aku tidak menyangka, Rian, kamu lebih memilih melihat anak kita mati daripada menentang kegilaan ibumu. Ucapku dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Rian tidak menjawab, ia hanya menatap lantai rumah sakit yang dingin, seolah ia ingin menghilang di telan bumi saat itu juga. Polisi kemudian menanyakan keberadaan sisa jamu yang ada di rumah, dan Bu Ratna dengan bodohnya mengatakan bahwa ia sudah membuang semuanya agar tidak ada bukti.
Jawaban itu justru menjadi pengakuan tidak langsung atas perbuatannya yang mencurigakan, yang membuat polisi semakin yakin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Siska yang merasa terpojok, mulai menangis dan menyalahkan ibunya, mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan ibunya untuk tidak terlalu sering memberikan jamu itu. Ini semua ide ibu. Ibu yang bilang kalau Hana punya anak, kita nggak akan bisa beli mobil baru lagi. Teriak Siska dengan histeris, membongkar rahasia dapur mereka di depan semua orang. Pengkhianatan di antara mereka sendiri mulai muncul, menunjukkan betapa rapuhnya fondasi keluarga yang dibangun di atas keserakahan. Bu Ratna menampar Siska karena telah membongkar rahasia itu, dan kekacauan di dalam kamar bangsal itu semakin menjadi-jadi, membuat pasien di kamar sebelah mulai merasa terganggu. Polisi akhirnya memutuskan untuk membawa mereka semua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas dugaan percobaan pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Rian sempat memohon padaku untuk mencabut laporanku, menggunakan kata-kata manis tentang cinta dan masa depan yang masih bisa kami perbaiki bersama. Namun, hatiku sudah sekeras batu, aku melihatnya bukan lagi sebagai suamiku, melainkan sebagai salah satu pembunuh anakku yang belum sempat melihat dunia. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang untuk pengampunan di dalam hatiku yang sudah hancur. Saat mereka diseret keluar dari kamar, Dr. Anwar mendekatiku dan memberikan sebuah map dokumen lain yang selama ini ia simpan rapat-rapat atas permintaanku sebelumnya. Ternyata, selama ini aku diam-diam melakukan tes DNA terhadap diriku sendiri dan mencari tahu tentang asal-usul keluargaku yang sebenarnya setelah orang tuaku meninggal. Kabar yang menghancurkan hati bagi mereka bukan hanya tentang polisi, melainkan fakta bahwa aku adalah ahli waris tunggal dari sebuah perusahaan properti besar di kota tetangga. Orang tuaku dulu sengaja hidup sederhana dan menyembunyikan kekayaan mereka agar aku tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak manja. Selama ini, aku telah menyalurkan dana bantuan ke yayasan milik perusahaan itu tanpa tahu bahwa akulah pemilik sah dari aset-aset raksasa tersebut. Dr. Anwar, yang ternyata adalah teman lama ayah kandungku, telah membantuku mengelola rahasia ini selama setahun terakhir karena ia ingin melihat apakah keluarga Rian tulus mencintaiku. Mereka sudah gagal dalam ujian kemanusiaan ini. Hana, sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu, ujar Dr. Anwar dengan lembut. Aku membuka map itu, melihat angka-angka dan sertifikat yang nilainya mungkin ribuan kali lipat dari seluruh harta yang pernah dipamerkan oleh Bu Ratna dan Siska. Mereka yang selama ini meremehkanku sebagai anak yatim piatu yang miskin, ternyata selama ini sedang menindas seorang wanita yang bisa membeli seluruh hidup mereka dalam sekejap. Pengetahuan ini memberiku kekuatan baru untuk bangkit dan menghadapi masa depanku yang kini terbuka lebar tanpa beban mereka lagi. Berita tentang penangkapan keluarga Rian dan identitas asliku mulai menyebar di kalangan kerabat dan teman-teman kami, menimbulkan kegemparan yang luar biasa di lingkungan tempat tinggal kami. Banyak orang yang dulu ikut-ikutan meremehkanku, kini mulai mencoba menghubungiku untuk meminta maaf atau sekadar mencari muka agar mendapatkan keuntungan. Namun, aku sudah menutup pintu bagi siapapun yang tidak ada di sampingku saat aku sedang berjuang sendirian di rumah sakit malam itu. Aku menyewa pengacara terbaik untuk memastikan bahwa Bu Ratna, Rian, dan Siska mendapatkan hukuman maksimal atas apa yang telah mereka perbuat padaku dan anakku. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untukku, tapi untuk janin suci yang hak hidupnya telah dirampas oleh tangan-tangan jahat yang haus akan materi. Malam itu, setelah semua kegaduhan mereda, aku tertidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang meski rasa sakit di tubuhku masih ada. Aku bermimpi melihat seorang anak kecil berlari-lari di taman bunga yang indah, tersenyum padaku sebelum akhirnya menghilang di balik cahaya yang sangat terang. Aku tahu itu adalah salam perpisahan dari buah hatiku, sebuah tanda bahwa ia sudah berada di tempat yang jauh lebih baik daripada di lingkungan keluarga yang beracun itu. Ketika fajar mulai menyingsing, aku terbangun dengan tekad yang bulat untuk memulai hidup baru sebagai wanita yang mandiri dan berdaya.
Aku tidak akan membiarkan masa laluku yang pahit menjadi penghalang bagiku untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya di masa depan. Keesokan harinya, rumah sakit terasa jauh lebih cerah, seolah alam semesta pun ikut merayakan kebebasanku dari belenggu keluarga parasit itu. Aku menyelesaikan seluruh administrasi rumah sakit dengan uangku sendiri, tanpa perlu menunggu belas kasihan atau bantuan dari siapapun lagi. Dokter Anwar melepas kepulanganku dengan senyuman bangga. Ia tahu bahwa aku telah melewati ujian terberat dalam hidupku dengan kepala tegak. Aku melangkah keluar dari rumah sakit, menarik napas dalam-dalam menghirup udara pagi yang segar, dan masuk ke dalam mobil hitam mewah yang sudah menungguku di lobi. Inilah awal dari babak baru kehidupanku, di mana aku tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi pemenang atas segala ketidakadilan yang pernah kuterima. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu, dan hidupku kini telah bertransformasi secara total menjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku kini tinggal di sebuah apartemen pribadi yang tenang, jauh dari kebisingan dan kenangan buruk di rumah lamarian yang penuh dengan energi negatif. Bisnis properti peninggalan orang tuaku kini kukelola secara langsung dengan bantuan tim profesional yang sangat kompeten, dan perkembangannya sangat pesat. Aku juga mendirikan sebuah yayasan bantuan untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, memberikan mereka tempat bernaung dan bantuan hukum agar tidak mengalami nasib yang sama denganku. Setiap kali aku membantu seorang wanita bangkit, aku merasa sedang memberikan penghormatan bagi anakku yang telah tiada. Proses hukum terhadap keluarga Rian berjalan dengan sangat transparan dan tanpa celah sedikit pun karena bukti-bukti yang diajukan oleh tim pengacaraku sangat kuat. Bu Ratna dijatuhi hukuman penjara 10 tahun atas tindakannya yang secara sengaja meracuni menantunya sendiri, hingga menyebabkan kematian janin dan membahayakan nyawa. Ia terlihat sangat tua dan hancur di balik jeruji besi. Semua kemegahan yang dulu ia banggakan kini telah sirna, digantikan oleh penyesalan yang terlambat. Rian sendiri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti melakukan pembiaran dan kekerasan psikologis yang berkontribusi pada kondisi buruk kesehatanku. Ia sempat mencoba mengirimiku surat permohonan maaf berkali-kali dari dalam sel. Namun aku tidak pernah membacanya dan langsung membakar surat-surat itu tanpa ragu. Siska, yang ternyata juga ikut menikmati uang hasil memeras tenagaku, harus menjalani hukuman kerja sosial dan diwajibkan membayar denda yang sangat besar atas kerugian materi yang ia timbulkan. Karena tidak memiliki pekerjaan dan kemampuan apapun, ia kini harus bekerja serabutan sebagai buruh cuci untuk sekadar bisa makan sehari-hari. Rumah mereka yang dulu kurenasi dengan uang pribadiku, kini telah disita oleh pengadilan dan dilelang untuk mengganti kerugian yang kualami selama 3 tahun pernikahan kami. Melihat mereka hancur bukan memberiku rasa puas yang jahat, melainkan sebuah pemahaman bahwa hukum tabur tuai itu nyata adanya dan tidak akan pernah salah alamat. Mereka telah menabur badai, dan kini mereka harus menuai kehancuran yang sangat menyakitkan bagi harga diri mereka. Aku sering mengunjungi makam kecil anakku setiap akhir pekan, membawa bunga-bunga segar dan mendoakannya agar selalu tenang di pangkuan Sang Pencipta. Di sana, aku sering merenung betapa hidup ini penuh dengan kejutan yang terkadang sangat menyakitkan namun menyimpan hikmah yang luar biasa besar di baliknya. Keguguran itu memang menghancurkan hatiku, namun ia juga yang menjadi pembuka pintu bagiku untuk keluar dari penjara rumah tangga yang sangat beracun. Jika bukan karena kejadian malam itu, mungkin sampai sekarang aku masih menjadi pelayan tanpa upah yang terus ditindas dan dihisap energinya oleh keluarga Rian. Kini aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang tulus dari orang lain. Teman-temanku yang dulu sempat menjauh karena dilarang oleh Rian, kini mulai kembali dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagiku untuk terus maju. Aku menyadari bahwa kesepian yang dulu kurasakan sebenarnya hanya sementara, karena di luar sana masih banyak orang baik yang tulus ingin berteman tanpa melihat status. Aku mulai belajar hal-hal baru, mengikuti kursus melukis, dan sering melakukan perjalanan sendirian untuk menemukan jati diriku yang sempat hilang selama menikah.
Dunia terasa begitu luas dan penuh dengan peluang ketika kita sudah tidak lagi memikul beban emosional yang berat dari orang-orang yang tidak menghargai kita. Setiap langkahku kini terasa lebih ringan, dan senyumku kini adalah senyuman asli yang berasal dari kedamaian di dalam jiwa. Kisahku ini mungkin terdengar seperti drama yang sering muncul di televisi, namun inilah realitas pahit yang harus kuhadapi di dunia nyata Indonesia yang terkadang sangat kejam bagi wanita. Aku ingin pesanku ini sampai kepada semua wanita di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, terjebak dalam hubungan yang merusak dan keluarga yang tidak sehat. Jangan pernah takut untuk bicara, jangan pernah takut untuk melawan jika harga diri dan nyawamu mulai terancam oleh mereka yang mengaku sebagai orang terdekat. Kamu lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini, dan kamu berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa harus mengemis kepada siapapun. Kekuatan sejati ada pada diri kita sendiri, dan Tuhan akan selalu menunjukkan jalan bagi mereka yang berani memperjuangkan keadilan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah kafe pinggir jalan sambil menikmati kopi, aku melihat Siska berjalan dengan pakaian yang kusam dan wajah yang sangat lelah membawa tumpukan cucian. Ia melihatku dan sempat berhenti sejenak. Matanya menunjukkan rasa iri dan malu yang sangat besar hingga ia langsung membuang muka dan mempercepat langkahnya. Aku tidak merasa benci lagi, hanya ada rasa kasihan yang mendalam melihat bagaimana keserakahan telah mengubah hidupnya dari seorang gadis manja menjadi seperti itu. Aku menyesap kopiku, merasakan hangatnya cairan itu mengalir di kerongkonganku, sambil menatap matahari terbenam yang menyisakan warna jingga yang sangat indah di ufuk barat. Hari telah berganti, dan masa laluku kini hanyalah debu yang tertiup angin, tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi. Rian sempat bebas bersyarat setahun kemudian karena perilaku baik, dan hal pertama yang ia lakukan adalah menemuiku di kantor pusat perusahaanku dengan penampilan yang sangat berantakan. Ia berlutut di lobi, menangis tersedu-sedu dan memohon agar aku menerimanya kembali sebagai karyawan biasa saja, agar ia bisa tetap dekat denganku. Aku memandangnya dari kejauhan, dari balkon lantai atas, tanpa ada niat sedikit pun untuk turun menemuinya atau memberikan bantuan apapun. Aku memberikan instruksi kepada pihak keamanan untuk memintanya pergi dan melarangnya masuk ke area perusahaanku selamanya. Cintaku padanya sudah lama mati, terkubur bersama janin yang ia abaikan malam itu di rumah sakit yang dingin dan sepi. Kini, aku sedang mempersiapkan ekspansi bisnisku ke luar negeri, mencoba tantangan baru yang lebih besar dan membangun jaringan yang lebih luas bagi yayasanku. Aku juga telah bertemu dengan seseorang yang sangat menghargaiku, seorang pria yang tidak melihat kekayaanku, melainkan melihat jiwa dan perjuanganku selama ini. Kami memulai hubungan dengan sangat hati-hati, membangun komunikasi yang sehat tanpa ada rahasia atau manipulasi keuangan seperti yang kualami dulu. Ia sering menemaniku ke makam anakku, berdiri di sampingku dengan tenang tanpa banyak bicara, memberikan kekuatan hanya melalui genggaman tangannya yang hangat. Hidup memang memberikan luka, namun hidup juga yang memberikan obatnya jika kita memiliki keberanian untuk sembuh dan terus melangkah. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan ceritaku ini hingga selesai. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman pahitku ini. Ingatlah bahwa kebenaran mungkin akan tertutup untuk sementara oleh kebohongan dan keserakahan, namun ia tidak akan pernah benar-benar hilang dan akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Jangan pernah membiarkan dirimu ditinggalkan sendirian dalam penderitaan, karena kamu adalah pemilik sah atas hidupmu dan masa depanmu sendiri. Selamat tinggal masa lalu, dan selamat datang masa depan yang penuh dengan cahaya dan keberkahan yang tiada tara. Amin.